lupa loh ada bihunnya. Bihunku. Kayaknya udah lihat udah lama enggak. Apaan sih ya, capek udah lima. Aku lama nggak live kan? Enggak sih, baru berapa minggu. Ulu. Lihat guys, ininya pecah. Pecah. Ininya tadi jatuh deh. Kapan nih jatuhnya? Lihat enggak? Aku lagi nyari. Enggak deh, kayaknya nggak tahu deh. Aku nggak tahu jujur. Makan dulu ya aku lihat bentar. Karena sebenarnya alasan aku live ini aku lagi stres. Tapi ya nanti kita ceritanya abis selesai makanan ini. Karena kita masih punya es teler dan matcha. Jadi aku punya matcha yang akan kadaluarsa di bulan 4 tanggal 21. Jadi kita harus ngabisin. Jadi ya kita akan gumoh ya. Matcha tapi nggak apa-apa. Itu oleh-oleh dari ibu manajer ya. Jadi kayak itu kok aku punya. Karena aku kemarin baru lihat ya. Lah, ada matcha ya? Iya. Dari Jepang itu asli, tapi itu matchanya udah matcha latte gitu. Padahal jadi ini akan jauh. Sebenarnya itu waktu itu aku nitip. Kayaknya itu waktu apa ya? Siapa yang ke Jepang waktu itu? Aku kan teman-teman aku yang sering ke Jepang siapa waktu itu? Acara apa ya? Lupa lah pokoknya. Bukan yang awal tahun idol Akbi, bukan. Bukan. Udah lama pokoknya. Sebelum aku ke Malaysia. Tapi aku lupa. Jadi waktu itu tuh ada yang tahu kalian yang suka ngaudisiin JKT itu dia bawah kan dititip dari temennya terus enak jadi tuh pure matcha terus aku kayak kak aku mau ini nitip kamu coba ke siapa yang lagi di sana terus beberapa bulan kemudian ada yang kesana aku nitip kakak manajer terus ternyata susah nyarinya adanya di duty free tapi gak nemu kakak manajer aku kan jadinya dia membawainnya matcha latte yang lain jadi akhirnya terus aku kan jarang seduh-seduh makanannya bahkan yang kayak misalnya yang kayak instan noodle yang kayak gitu-gitu pun aku nggak sedia aku nggak apa sih namanya aku nggak punya di kamar aku kan misalnya mau tuh paling beli satu minta jawab mihun ku
gitu. Dan biasanya aku tuh jarang justru mie yang bihun-bihunan, soun-sounan, karena aku biasanya makannya ojol. Tapi waktu itu, waktu foto sama bihunku, aku minta kan, terus udah. Aku tuh jarang terus kemarin itu aku kan mau pakai ini chili oil, baru beli. Terus kemarin itu gara-gara bulan puasa dan ada yang kayak waktu itu pas bulan puasa kan agak susah ya delivery food itu. Jadi aku tuh ada kesempatan kan live gitu kan sama kalian gitu. Itu aku pas puasa tuh aman-aman aja. Tapi pas akunya lagi mens, akunya lagi datang bulan, kayak aku jadinya kan bablas tidur gitu kan, istirahat. Terus aku kayak pikir, ya udah aku jam berapa aja bisa pesen kan siang-siang. Ternyata enggak, beb. Aku pesen, jadi aku baru bangun karena tidurnya jam 8, jam 7 kan. Jadi kan tidurnya tuh bukan begadang ya, tapi emang mau gimana lagi. Jadi emang kegiatan kita malam sampai subuh, guys. Terus sahur kan. Jadi di switch gitu kan. Jadi aku siang tuh sampai sore tuh tidur, malamnya kegiatan kan. Habis itu aku kira ya udahlah aku pesen, kayak nggak apa-apa karena ya udah kalau misalnya siang kan juga gampang ya pesennya kan, nggak berburu dengan orang-orang buka. Aku pesen 14.24, estimasi nyampainya itu 13.20 kalau nggak salah, aku lupa pokoknya. 15.20. Ternyata delay, nggak bisa, nggak ada yang ngambil, guys. Terus delay kan. Terus akhirnya dia nyari lagi kan si yang deliverynya sampai jam 16.52. Terus akhirnya ke cancel, nggak bisa kan. Terus aku kayak itu asam lambung aku udah naik. Mana kan kalau misalnya lagi mens itu aku sangat gampang sakit banget kan, guys. Tuh ada kali 5 hari, 4 hari kayak gitu terus. Aku pesen dari 1:30 pun kayak gitu, guys. Aku heran. Jangan out of topic, aku lagi bahas yang lain, guys. Nanti aku ke distract. Terus kayak ya udah kan, I don't use my kacamata. Where pakai juga. Terus abis itu aku dari situ asam lambung terus. Pas tanggal berapanya ya, aku lupa. Pokoknya itu mana tuh ketika aku lagi asam lambung gitu tuh, susah gitu dapat ojolnya gitu buat deliveryin si makanan aku itu. Jadi aku tuh asam lambung. Terus akhirnya ada beberapa kesempatan aku dipijitin sama kakak wardrobe kan. Pokoknya kalau misalnya di acara kemarin itu aku diem itu, pas tanggal 16 terakhir pun itu aku pucet, gila pucet. Kepencet lagi. Itu kan pucet, aku mukanya gini kan, itu asam lambung aku lagi naik semua. Terus aku tuh jadi nggak pulang, aku tuh nggak lebaran di rumah, aku di sini. Terus malamnya pulang baru. Tadinya aku emang nggak akan pulang karena badan aku sakit. Terus kayaknya aku nggak bisa bertemu banyak orang, silaturahmi gitu. Tapi aku paksain karena kakek aku kayak nanyain terus kan. Jadi aku pulang pada tanggal 21-nya. Terus tanggal 18-nya tuh aku 17-nya itu aku sekalian deh itu makan Padang sama Kak Gede sama si Amel. Aku sering mainnya sama Amel bukan sama Olanya.
enggak sih, udah 2 kali. Cuman kayak Ola yang ngajak buat sahur bareng tapi dia nggak datang. Terus ya udah jadinya kan ketemu sama kakak-kakak Kamodi yang suka aku nontonin sama Karenal. Terus akhirnya apa sih namanya, ya udahlah, aku makan sama mereka. Terus aku juga bilang aku belum makan gara-gara susah banget dapet ojolnya. Terus kan aku kalau jam siang ke sore kan tidur ya. Terus ya udahlah gitu kan. Biasanya aku cuma makan Dubai Chewy Amanda yang menyelamatkan hidupku. Abis itu besoknya kayaknya gara-gara itu kan ada santan sama gulai-gulai gitu kan, santan ya pada tanggal 17 banget. 18-nya aku muntah-muntah guys, karena asam lambung. Jadi aku tuh apa sih namanya tuh, belum makan tapi udah pas buka pokoknya pas apa namanya, asam lambungnya udah naik tuh malah makan yang santan-santan. Bereaksinya kalau lambung itu bereaksinya tuh waktu jam 7 sampai jam 8, karena itu aku bener-bener muntah bolak-balik kamar mandi. Terus kayak terus aku juga bangun tuh cuman bentar-bentar, terus itu juga aku belum makan. Terus akhirnya pokoknya aku sebelum tidur maksain buat beli bubur, dan itu bubur nyampe jam berapa, jam 10, dari jam setengah 8 tuh, bayangin. Itu aku sampai ketiduran. Terus aku ya udah paksain dulu aku minum obat yang lain. Aku tuh kebetulan obat mah aku lagi nggak ada. Iya guys, aku juga heran kenapa selama itu gitu, sekarang itu kan ya. Makanya menurut gue sistemnya benerin, kasihan orang yang mau kerja, juga kasihan orang yang butuh ya. Masa gue asam lambung cuman gara-gara begitu ya. Akhirnya terus aku ngechat kan ke ibunya tuh sebelum tidur, Bu, kalau ada makanan bubur minta tolong diantarin ke atas ya. Aku udah gak bisa jalan gitu, aku udah gak bisa jalan karena setiap aku jalan tuh perih banget, terus puyeng keleyengan. Terus aku yang bener-bener aku udah gak bisa naik sini, aku udah di bawah kayak aku udah sampai berpikir kan banyak ya yang kayak maksudnya orang-orang teman-teman aku ya, banyak juga yang kayak almarhum, banyak yang kayak ketahuannya meninggal gara-gara apa sih, asam lambung kayak gitu-gitu kan. Aku takut ya ada gara-gara berita juga kan, kayak ya Allah, kalau ini yang terakhir maafin semua dosa-dosa aku. Kayak aduh, belum bilang maaf ke mama. Terus aku kayak kayak udah kayak gitu kan, tiba-tiba dia ngetok. Terus kayak ya udah, akhirnya aku makan dulu, dan itu pun gak bisa masuk makannya karena gak menerima perutnya. Jadi kayak aku makan terus lepehin, tapi aku paksain, aku sampai telan gitu. Akhirnya aku ini aja, apa sih namanya, minum obat lagi kan, sama karena udah nitip beli obat kan, apa sih namanya, apa ya, ada Mart gitu kalau nggak salah apa gitu. Aku tidur aja. Terus bangun lagi sore, tapi aku beli nasi tim. Nah, biasanya nasi tim yang aku langganan itu ada. Aku suka banget nasi tim, yang paling aku suka itu ada. Kalian pernah nonton kan? Ternyata udah nggak ada. Akhirnya untung aja ada di salah satu toko gitu kan. Aku beli. Terus di situ juga aku itu ada kuah angetnya kan. Aku makan itu lumayan agak banyak ya dari sebelumnya, karena baru bisa masuk makanan. Abis itu tidur lagi. Terus aku agak mau ke malam banget ngechat mama aku asam lambung. Terus kebesokannya aku istirahat kan, terus aku bener-bener yang kayak tidur banget juga tanggal 19-nya. Siang-siang itu sore-sore baru aku tuh inget, ya Allah kan tanggal 18 mama ulang tahun. Aku jadi merasa bersalah. Jadi akhirnya aku gara-gara itu juga aku pulang tanggal 21-nya. Tadinya tuh aku mau meng-surprisein si mama, tapi tanggal 20 aku tuh pulangnya tuh mau tanggal 20 malamnya. Tapi kan pas pokoknya jam 20-an itu susah dapat ojolnya. Jadi aku nggak jadi deh. Terus tiket kereta cepat Wush-nya hangus karena susah dapat ojolnya. Habis itu ya udah sorenya, malamnya.
Terus aku kayak, apa yang aku ketinggalan? Oh, sidang isbat. Oh iya, besok lebaran. Tanggal 21 ternyata. Lucu guys ceritaku. Es apa ini, bukan es teler sih namanya apa? Es teler sih. Es teler kan tapi nangka sama kelapa sama ini doang. Tapi ini. Habis itu ya udah. Terus aku tuh kan jadinya bingung ya mau gimana ya ke mama jalan. Terus kayak mama aku tiba-tiba ya kayak, aku kan punya korek gitu kan, emang di tas aku tuh aku sediain korek buat aku tuh selalu ngerayain ulang tahun teman-teman kampus aku. Terus aku waktu itu tuh bawa kucingnya tuh dari luar. Terus kayak dia si badannya tuh apa sih namanya, dikasih obat cacing dan keluar cacing-cacing gitu kan banyak. Jadi aku bakar pakai itu. Terus kayak itu tuh mama aku lagi tidur. Terus tiba-tiba mama, ih ini korek apa, kamu mau surprisein aku ya, ketahuan. Terus aku kayak ngerasa bersalah. Terus kayak mama mau. Terus kayak langsung aku sedih ternyata enggak. Aku jadi nggak enak kan. Terus kayak tadinya mau surprisein tapi bukan di saat yang itu karena nggak tepat waktunya. Akhirnya aku menggantikannya sama makan sama temennya mama, sama bestinya mama, jalan-jalan after lebaran, after tanggal berapa? Tanggal 27-nya kalau nggak salah. Iya. Jadi aku belanjain itu. Aku juga bilang aja, mama kemarin kan teteh itu apa sih, teteh juga nggak bisa ngapa-ngapain karena bener-bener aku bener-bener hilang pada tanggal itu pun. Mama aku kayak ngechat terus kayak, aduh, aku tahu pas besokannya itu malam banget karena bener-bener setepar itu. Kayak bayangin aku muntah yang udah isinya kosong, muntah lagi isinya air semua gitu kan. Udah deh episode. Makanya tadinya aku berpikir, kayaknya kalau tanggal 20 kan itu, kayak tanggal 20 aku nggak bisa pulang karena lemes banget guys aku. Mana aku tuh sebenarnya kan punya anemia apa gitu pokoknya, kekurangan darah kan. Jadi aku tuh dulu tuh waktu zamannya TWT, lagi debut TWT, terus sambil persiapan Sonichi-nya Pajama itu aku kekurangan darah apa gitu. Terus aku tuh banyak darah apanya. Akhirnya aku tuh setiap 2 minggu sekali tuh aku harus suntik apa ya, zat besi apa begitu. Pokoknya warnanya tuh gelap banget. Apa ya itu namanya? Aku lupa, itu udah lupa banget. Terus ya itulah pokoknya. Aku sendiri. Terus dari situ aku tahu golongan darah aku tapi jadi tuh aku kadang aku nggak bisa gerakan yang kepala yang terlalu puter-puter karena gitu, bangunnya nggak pusing, bangunnya kayak langsung bentak, langsung asam lambung gue.
Aku bingung pokoknya. Itu namanya darah rendah tapi yang kayak apa ya, jadi aku waktu itu dikasih obat penambah darah tuh sama apa gitu pokoknya. Terus aku harus pada saat itu aku harus rajin minum pokoknya suntik. Jadi ada 2 suntik. Pertama suntik zat besinya dulu, habis itu nanti keduanya tuh vitamin kalau nggak salah. 2 minggu sekali. Terus waktu itu tuh aku jadi si darahnya tuh yang bulat-bulatnya tuh yang merahnya tuh dikit tapi putihnya gitu. Apa sih aku nggak ngerti. Tapi nggak yang bahaya, cuman kayak itu kayak harus ini apa, harus banyak minum obat itu apa, penambah darah. Kayak gitu deh guys cerita aku udah. Jadi kayak kemarin waktu show lagi itu aku kan nggak tidur ya karena aku belum jadwal tidur aku tuh belum balik lagi guys, belum balik bener lagi kan. Jadi aku pas show tanggal 28 itu aku nggak tidur sebenarnya. Terus aku di lagu berapa itu udah aku ingusan, terus kayak mau muntah. Aku di berapa itu aku keluar deh kalau nggak salah. Aku keluarin dulu isi perut aku kayak terus kayak abis itu ya udah masuk lagi lah. Aku kayak udah kak. Terus kan emang kalau misalnya mau lagu apa sih, terus ini kan maksudnya baru lagi kegiatan show full kan, terus JA-nya tuh full, terus jadinya kan udah gak kuat duluan, sama aku tuh kayaknya tuh masuk angin kan juga, jadinya ya udah ditepar tanggal 29 untuk istirahat full, tanggal 31-nya 30 kuliah. Nah di kuliah di hari pertama masuk angin juga, gue bingung kenapa sih. Hari pertama sama hari kedua kayak gitu ya aku kuliah, kayak aku bingung. Jadi kelas tuh bukan kelas, jadi kayaknya tuh Jakartanya panas banget. Terus aku masuk ke dalam kelas langsung dingin kan. Terus kayaknya tuh ngalik tuh atap, jadi aku tuh keringetan dari luar tapi pas masuk kelas tuh dingin. Terus malik kesan gitu loh, jadi salatri gitu namanya. Aku kan kalau kelas pagi ya belum sempet sarapan atau apa ya, boro-boro ya buru-buru pergi aja kan, bangun aja semampunya. Jadi itu aku ya udah deh, aku bikin vlog kok tapi nggak tahu mau di-upload atau enggak karena di voice over kan. Cuman aku lagi berusaha untuk ngeblur muka-muka dosen aku, cuma aku nggak ngerti. Tapi vlognya tuh loncat-loncat gitu, aku lagi ngebiasain diri buat
bikin daily dia kok megang HP rekam gitu. Tapi aku kan bukan tipe yang kayak gitu ya guys, aku suka lupa. Terus handphone aku tuh cepet habis baterainya. Apakah aku sudah di HP? Tapi bagus handphone aku, sesuai dengan tanggal lahir aku. Iya, makanya aku lagi itu kan harus ngedit, kalau mau pakai stiker, mau di blur, mau apa itu harus ngeditnya harus begini-gini kan. Aku belum ada waktu untuk melakukan itu. Aku aja baru tadi lihat-lihat hasilnya kayak ternyata mati. Masalahnya gengs, aku tuh kelas tuh sekarang udah better sih. Mulai biasanya dari jam 8 sampai jam 5. Ini 9.50 sampai jam 5. Biasanya aku butuh handphone aku buat apa? Buat ada buku kan, ada buku paket ada, tapi aku juga butuh yang kayak buka student book atau apa yang di PDF-nya kan. Nah, kayak gitu. Terus kan butuh yang kayak Papago, aplikasi atau nggak searching yang kayak apa sih namanya, jurnalnya gitu kan. Jadi suka habis, jadi pas aku mau rekam iya. Terus aku bukan tipikal orang yang suka pakai power bank. Jadi ya udahlah seadanya. Aku nggak bisa baca komen kalian guys. Aku nggak suka pakai power bank. Karena aku tuh males banget ya. Power bank harus di charger, handphonenya harus di charger, earphone-nya harus di charger. Ngerti nggak sih? Jadi kayak itu alasan dulu aku inget banget dulu waktu baru keluar earphone itu, earphone melayang itu, aku apa sih namanya, aku beli tuh member masih belum ada yang punya kan. Terus aku beli, habis itu kayak aku ngerasa kayak aduh capek banget, cepet banget habisnya, terus cepet banget ininya apa sih namanya, harus apa ngisi lagi. Akhirnya aku jarang pakai deh habis itu. Aku jadinya pakai earphone kabel. Terus aku ternyata butuh buat kalau misalnya dengerin sambil dance kan, jadi HP-nya dipegang di apa, jadi ya udah gitu, HP-nya nggak dipegang gitu, tinggal tap aja gitu. Pas aku udah pakai earphone melayang, ternyata tiba-tiba ngehits lagi earphone yang pakai kabel. Terus kayak kata gue, kenapa sih orang-orang tuh aneh, kata gue. Tiba-tiba ngetren lagi lah pokoknya. Terus aku ini apa sih namanya, dulu inget banget banyak banget kayak yang kalian yang suka fotoin kan di bandara, aku pakai earphone yang kabel gitu kan. Terus kayak ada yang kayak member kayak nggak punya uang gitu apa gitu, pakai beli earphone yang melayang. Pengen gue colokin kabel earphone gue di mulut dia atau hidung dia deh. Tapi aku lupa di mana ya. Jadi ada yang suka bikin jedak-jedukan yang kayak foto foto yang dari fansite gitu, terus dijadiin jedak-jeduk TikTok atau apa gitu kayak
Habis itu ngetrend deh itu si earphone yang pakai kabel lagi. Semua ngikutin gue, trendsetter gue. Kadang suka apa banget gitu ya orangnya, kayak aku baca-baca tuh komen-komennya kayak, tapi kalau beda, kalau di pokoknya di aplikasi komennya beda lagi lah pokoknya. Terus kayak aku kayak orang-orang kenapa sih ya. Kayaknya harga earphone aku yang kabel itu aja seharga earphone melayang kamu yang palsu yang 20 ribuan meren. Aku tuh pengen ngegituin tapi kayak astagfirullahaladzim, pasti dibuka profilnya, ya Allah anak kecil. Makanya kayaknya emang butuh sih anak kecil itu dibatasi ya internetnya, biar belajar lah gitu, biar sumber daya manusia di Indonesia maju. Terus hari ini aku live gara-gara apa sih namanya, aku sekarang tidak terlalu ngikutin, enggak sih, aku ngikutin AGZ, cuman kayaknya aku lagi nggak ada ini deh, nggak ada mood buat Korea-Koreaan, nggak ada mood buat nonton series barat lagi, nggak ada mood untuk nonton AGZ. Aku bingung, lagi nggak ada coping mechanism gitu loh guys. Jadi aku kayak merasa scroll TikTok tapi aku cuman scroll doang gitu doang, nggak yang kayak liatin. Aku malah lebih banyak not interest. Jadi aku disini datang untuk live. Iya, aku juga bingung sih. Tapi tetap stay Cita Jahil. 31 hari lagi tuh suami aku udah nggak dikekep gitu kan. Bahkan aku kayak X aja jarang buka. Aku nge-scroll online shop aja gitu, tapi nggak ada yang aku check out. Aku bingung kayak, terus kayak aku udah keluar nih, terus kayak, lah aku kan harus check out ini butuh buat ini kan, kayak gitu kan. Terus kayak akhirnya aku menemukan juga setelah tadi yang cerita aku susah dapet delivery food gitu kan, aku akhirnya pesen tuh
cabai, bawang yang kayak gitu-gitu lagi. Kenapa aku membeli cabai, bawang dan lain-lain? Karena aku mau bikin sambal. Terus jadi aku sedia tempe terus. Aku pengen bikin tempe goreng. Terus tinggal dicocol sambal. Terus aku beli apa sih namanya? Sebenarnya aku masih ada nasi, beras. Tapi kan malas ya, harus colok lagi. Jadi aku beli beras yang cuman pakai air hangat doang, abis itu jadi aku udah kayak gitu. Tapi baru tadi nyampe kan. Jadi kalau ada apa-apa aku ada. Terus kayak karena kelas aku itu 9.50, terus jadi 9.50 itu setelah jadi 4 SKS jadi 8 tuh. Jadi nggak ada istirahat 10 menit tuh di hari apa ya, Senin, hari apa pokoknya ada. Cuman enaknya kemarin tuh bentar-bentar kelasnya, gara-gara Songsenim aku masih kayak ngejelasin aja semester ini apa, ngapain, kayak gitu-gitu. Untung aja kan ya, kalau enggak itu aku nggak dapet tuh istirahat cuman berapa, udah masak pecel aja 20 menit gorengnya. Ya udah aku beli apa, muesli. Aku beli yang oat yang udah ada kacang-kacangannya gitu kan, nanti aku tinggal pesen, tinggal panasin pakai air hangat. Terus aku beli kurma, aku beli apa lagi, aku banyaknya beli seasoning sih. Jadi aku kalau sometimes kalau misalnya aku mau beli daging-dagingan, tinggal ya udah seasoningnya udah ada gitu kan. Apalagi ya, lupa. Tuh, aku aja gini lupa. Kacamata aku di mana sih? Yalah, banyak lah pokoknya. Mana mamaku? Iya, terus apa lagi? Apa ya? Oh ada ini kayak yang oat juga, tapi dia yang oatnya yang kayak minuman gitu. Aku beli itu buat yang kayak tiba-tiba aku pasti buru-buru beli susu. Ada beli susu soy sama beli susu biasa, garam-garam. Pisang, of course, I love pisang. Beli chili oil. Kencur, aku beli kencur. Jadi aku tuh kalau misalnya makan bihun gitu, yang berkuah-kuah, pokoknya aku suka kayak di bumbu seblak gitu. Jadi aku bikin kayak kencur, bawang merah atau bawang, tambah sedikit bawang putih, cabe, terus direndos atau enggak diulek gitu kan. Nanti tinggal dimasukin kuahnya. Begitu. Lebih mantuliti karena pakai kencur, jadi kayak seblak gitu. Terus kayaknya aku mau beli pernagetan sama sausage yang kayak bisa biar cepet gitu. Aku kayaknya juga harus beli air fryer. Tapi apa aku beli kompor listrik lagi ya? Tahu nggak sih kompor listriknya yang tapi panci listrik yang udah, nah itu yang udah gampang kan, itu aku beli ya.
karena aku punya pada saat itu, cuma aku buang gara-gara udah jelek sih sebenarnya, karena aku nggak tahu di mana colokannya, jadi aku buang. Ini tuh jadi penggantinya tuh, pengganti kelapanya tuh agar-agar ya. Kayak gitu udah. Jijik. Sendok aku hilang. Terus aku baru nggak, aku kan punya panci buat rebus yang kayak gitu itu, aku simpen di luar, maksudnya di luar gitu kan kemarin, gara-gara aku kalau nyuci itu kan berkerak, terus aku rendam dulu pakai air leungit. Sendok juga nggak tahu lah. Kayaknya tuh ada yang minjem, tapi dia tuh nggak tahu kalau misalnya itu tuh punya yang kamar lain. Dia mungkin ngehnya itu yang disediain di sini. Urang mah di sana juga nggak ada tulisan disediain alat makan di sini. Aku mah kajen beli daripada ngeliat itu, maksudnya di situ kan walaupun cuma ibu kos, aku mau beli sendiri. Harusnya gini sih. Terus kayak aku juga mau bilang ke ibunya, ibu kayaknya ada yang nggak tahu deh kalau misalnya itu punya aku atau gimana, tapi malas. Kayaknya terus aku tuh tidur sekarang juga agak sulit ya, AC-nya nih jadi dia tiba-tiba mati, jadi si kringnya itu merah, si timernya tuh udah aku cancel, udah aku matiin juga tetep kayak gitu terus, nggak bisa dimatiin. Aku juga pernah kan waktu itu bilang suka mati nyala tiba-tiba, padahal nggak di onin timernya.
tapi ini lagunya muncul. Terus ya udah deh, aku tuh kan beli buat itu ya guys, beli buat kayak muesli yang kayak gitu-gitu buat sarapan lah. Terus aku juga kepikir kemarin tuh kan aku baru ngampus lagi, terus aku ngerasa kayak biasanya temen-temen aku tuh kayak mau jajan kesana, aku jajan sini, mereka bawa bekal, terus kayak aku kayak sendiri jajan. Terus aku kayak sedih, kayak aku kayak merasa kayak aku juga kalau di rumah aku pasti bakal bekal dibikinin mama gitu. Tapi kan aku tinggal sendiri, aku waktu buat sendiri aja kadang aku nggak punya ya. Jadi aku cerita ke mama aku, ternyata juga kalau di Bandung di mama sakit, tapi kan katanya sibuk, katanya di Jakarta waktunya dipakainya buat bekerja, capek apa sih namanya, buru-buru, jadi nggak apa-apa. Makanya member-member bersyukurlah kalian masih tinggal di rumah sendiri. Capek apapun pasti kalian pulang juga masih kayak kakak makan, suapin kayak atau apa. Kadang suka sirik melihat member-member lain. Kadang aku suka sirik mendengar kayak, iya Pi, iya Mi, aku bentar lagi turun, jemput sekarang ya. Aku bilang terus kadang juga apa sih namanya, mereka kan ini di sini bekerja, tapi mereka apa sih namanya, masih di rumah kan, jadi masih bersama mama papa gitu. Kadang aku suka merasa terima kasih ya lagunya. Aku merasa kayak makanya kadang kalau aku tuh suka galak ya, jadi apa sih namanya, jadi kakak gitu. Dulu yang aku sering galakin itu mutek kan ya, karena gitu maksudnya ada orang-orang yang kayak masih ada mama papahnya dilayani, maksudnya bukan dilayani, maksudnya kayak dimanja juga enggak, maksudnya ditemenin yang kayak gitu-gitu. Jangan sampai ke orang tuanya kan kayak apa sih, kalau lagi capek ya udah diem gitu lah. Terus kalau misalnya teman-teman aku yang kayak bilang, iya aku pengen deh tinggal sendiri deh, enak deh tinggal sendiri ngekos. Terus aku selalu nanya, emang kamu nanti nyuci baju mau gimana? Kamu ngerti nggak cuci baju itu kayak gimana? Tinggal laundry, tinggal satuin semua, tinggal masukin laundry. Tapi ngerti nggak nanti lipetnya, pakainya, misahinnya, daleman mana yang kayak gitu-gitu. Kayak maksudnya nggak segampang itu hidup sendirian itu. Jadi kalau misalnya orang tua masih bisa yang kayak masih kayak negur kita, masih orang tua yang cerewetin kita, masih tahu gitu, jangan sampai nyesel karena ada momen hal yang kayak gitu tuh nggak bisa dirasain sama orang lain lagi gitu. Terus sama apa sih namanya, orang tua kamu lakuin itu kan maksudnya care sama kamu, gak boleh sampai bikin perasaan orang tua kamu tersakiti sama sikap yang kayak
sebenarnya bukan karena nggak suka atau apa ya, tapi karena capek kan biasanya ya kalau habis kerja yang kayak gitu-gitu anak-anak. Tapi jangan berusaha mungkin jangan sampai pulang kerja itu bawa sesuatu yang negatif ke rumah. Tapi kalau di tempat kerja itu ya udah selesaikan di tempat kerja, bad moodnya apanya di tempat lain beda lagi gitu. Karena aku ngeliat kayak anak-anak sekarang tuh, aku nggak tahu ya, mungkin beda ya sama generasi sebelumnya sama yang sekarang gitu. Karena rata-rata yang sekarang itu walaupun banyaknya yang gak rantau gak sih, jadi mereka tuh rata-rata masih belum tertampar oleh kehidupan. SF9 enak ya, SF9 yang baru tuh. Apa ya, ngapain lagi? Ini udahan gak sih guys? 8 menit lagi deh. Aku juga bingung abis ini mau ngapain. Cuci muka, tidur. Sekarang aku kuliahnya 70% onsite. Senang sih, jadi aku punya bisa ketemu teman kampus gitu. Tapi kadang aku tuh bener-bener orang introvert ya kayaknya sekarang. Orang-orang dari kemarin selalu mencari aku terus, kayak tolong, aku gak mau ingin bertemu siapa-siapa, aku gak mau mingle sama siapa-siapa, aku tuh pengen sendiri di sini, diam. Kalau bisa tidur lagi. Tapi kadang aku selalu dicari sama orang-orang, mereka selalu, aku mungkin kadang suka menjadi pendengar ya bagi orang, terus mereka curhat, terus aku kayak, aduh aku bingung yang gimana, kayak karena aku pun kayak lagi sedang dimana tidak bisa memberikan solusi pada orang lain. Karena aku pengen tidur gitu. Jadi kalau kalian sekarang nyuruh aku tidur, pasti ada nggak sih? Ngantuk tidur udah malam, kerjaan gue tidur terus sekarang. Kalau nggak tidur menghilang. Orang-orang suka mencari keberadaanku, karena sebenarnya aku nggak kemana-mana sih, tidur aja. DND, do not disturb. Enggak, kata siapa? Aku baru ngeliat. Handphone aku yang bener-bener gak bisa ditelepon sama semua orang, sembarangan. Bener-bener do not disturb.
sampai minggu guys, sumpah. Menurut aku sekarang ngerti sih kenapa ada orang yang kayak cocok dan tidak cocok gitu loh di dunia entertain. Sebenarnya kenapa ada orang yang kayak awalnya orangnya tuh extrovert banget, terus tiba-tiba ya abis masuk dunia entertain jadi introvert. Terus ya walaupun sebenarnya di kehidupan biasa pun ada yang kayak gitu kan, kalau ketemu orang yang lebih extrovert lagi, jiwa extrovertnya tuh lebih mengerucut. Tapi kalau aku sih, aku merasa sudah enough aja guys sama percakapan duniawi ini. Siapa aja guys, kita ada mode di mana kita butuh recharge. Terus apalagi kalau kamu orangnya peka sama orang lain ya, maksudnya kita tuh karena saking terlalu pekanya sama perasaan orang lain, kita juga jadi ikut sensitif sama keadaan sekitar. Nah, ada kan orang yang kayak dia tuh apa sih namanya, ya udah sepengennya sendiri, kayak aku nggak mau ngelakuin itu, kayak lah terus ya udah deh gue ngalah. Jadi kayak kita harus hahaha apa ya, biar mood orang itu tuh bagus, kadang jadinya kita kayak ngalah biar apa sih namanya ya, biar suasananya tuh jadi lebih seru aja gitu. Terus apa sih, ada orangnya kan nggak mau kan, ya udah jadi kitanya yang terlihat bodoh atau apa. Ada yang kayak gitu, maksudnya kita ada capeknya tuh, lelah itu kayak gitu. Jadi kadang aku juga mikir ya, kenapa ya orang-orang tuh kayak gak mau gitu, maksudnya kayak orang juga ngelakuin hal ini gitu buat kayak biar suasananya tuh enak gitu, tapi kenapa ya ada orang tuh kayak sampai gak maunya pengen nyelamatin dirinya tuh orang lain, seegois itu kayak gitu. Itu sih kayak capeknya sama kayak gitu ya bun. Clavy kamu harus menang. Jadi seperti itu lah ya kadang. Jadi kayak aku tuh kadang sekarang tuh mikir lagi kayak, kenapa ya kemarin itu aku bisa kayak gitu kayak maksudnya kenapa aku mau semengalah itu sama orang gitu kadang begitu. Jadi kayak aku ngerasanya tuh capeknya sekarang sih, jadi aku merasa enough sama banyak hal gitu, karena ya udah pengen sendiri aja, jadi pengen tidur. Sebenarnya buka ya kan, itu kerjaan kita tuh kayak gitu kan, dunia entertain. Jadi aku bukan menyalahkan siapapun, tapi kayak merasa di saat aku istirahat ya udah. Kadang sih aku juga sebenarnya orang yang kayak tegas kan, cuman kan udah kalau misalnya ada kamera atau apa tuh kita nggak bisa kayak gitu guys, biar suasana kayak kita tuh, karena kita terlalu sensitif sama perasaan dan kepekaan lingkungan. Jadi kadang kalau misalnya ngelihat situasi yang nggak terlalu enak gitu, jadi kita yang harus bisa mencairkan gitu kan. Udah masuk. Tapi emang itu jika aku juga sih, jadi kayak kadang akunya tuh
kadang nih misalnya lagi kayak capek-capeknya gitu, padahal kan aku tuh terlihat seperti itu tuh, misalnya bercanda terlihat bodoh atau apa, bukan karena diri akunya yang bodoh juga kan, itu ya buat seru-seruan gitu kan. Tapi aku ngerasa kalau misalnya image aku yang sekarang itu mungkin karena emang orangnya mas asik atau seru ya nggak sih, atau aku merasa karena diri aku fun aja, santai gitu, jadi fun kan sama orang lain, jadi kayak apa yang keluar di TV sama di belakang panggung itu ya udah spontan uhuy aja gitu, bercanda gitu. Tapi kadang mungkin image aku yang terlalu fun gitu tuh orang-orang tuh memandang sebelah mata aku ya gitu. Jadi kadang lagi apa, jadi kurang nyaman sama, kadang suka ngerasa terus kan emang terbiasa, emang maksudnya di dunia ini kan lebih sering dibanding-bandingin sama orang ya, jadi kayak wah gue juga ngalah kok sama gue ngalah, tapi kenapa kayak direndahin banget kayak gitu-gitu. Terus kayak padahal kan itu suasananya buat gamesnya seru aja loh, kenapa orang serius kayak gitu-gitu. Seperti itu. Cuman ya nggak udah ya. Buktikan dengan kuliah kita, buktikan dengan prestasi kita. Aku sih nggak peduli ya sama kayak kalau misalnya di panggung kayak dia nggak lucu sebenarnya kayak gitu-gitu. Aku nggak menobatkan diri aku lucu, aku emang act just the way I am aja. Terus kayak aku memang orangnya serandom itu, dan mungkin ketika orang melihat aku tuh random, mungkin ada persepsi dari orang-orang yang melihat itu fun gitu kan. Aku juga nggak bilang aku si MC paling, aku nggak bilang aku si paling gokil, aku nggak paling bilang si paling jokes banget gitu. Karena aku cuman pengen spontan aja sih gitu aja. Aku sekarang udah aja deh, terserah. Sebenarnya aku tadi lagi dengerin lagu apa ya, itu enak. Nggak tahu deh itu tadi playlistnya bagus. Jadi aku santai aja sih, tapi karena mungkin ada yang takut sama aku dari aku ya menyingkirkan apa gitu mungkin dari hidup ini. Jadi aku mendapat hidayah dari kakek aku kemarin, cuek aja. Terus aku sih sekarang lebih pengen fokusnya kita ini ya
kita memperbanyak momen bareng yang indah-indah, yang seru-seru, yang bahagia-bahagia, yang memorable. Karena bunga mekar di musim semi itu ada masanya guys, jadi kita musim semi aja ada akhirnya, jadi kita harus memiliki banyak momen bareng-bareng terus ada akhirnya itu. Aduh, 31 hari lagi jadi selesai kita. Enggak juga. Menurut aku nih ya, saya harus dengerin kata saya. Bunga mekar itu ada bunga mekar di musim semi pun ada masanya. Musim semi itu singgah tapi tidak pergi tanpa berpamitan. Kalau kalian bisa menangkap itu berarti keren. Ini bukan tentang tidak salah. Saya tahu sendiri kan. Kasih tahu kalau sudah dapat. Pokoknya bunga mekar di musim semi itu ada masanya. Musim semi aja tuh dia singgah sebentar tapi pergi nggak ngucapin selamat tinggal dan nggak pergi tanpa menoleh. Jadi coba sentuh. Coba kalian bisa menyimpulkan nggak? Coba kita lihat ya, ada orang yang bisa menyimpulkan nggak? Enggak, bukan. Bunga mekar di musim semi juga bukan lah, bunga di musim semi bunga mekar di musim semi itu ada masanya. Musim semi itu musim semi itu singgah sebentar, apa namanya, musim semi itu pokoknya musim semi itu hanya singgah sebentar tanpa pergi pokoknya tanpa pergi menoleh.
tanpa pergi, nggak sih, lebih ke lalu pergi ya. Dia pergi nggak menoleh dan nggak ngucapin perpisahan sama tinggal. Betul, aku nggak ada yang bisa lalu aslinya. Aduh, aduh, aduh. Nanti mungkin segera mungkin kalian akan tahu isinya. Mungkin pertengahan, mungkin akhir tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan lagi, mungkin pertengahan tahun depan, mungkin tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Sedikit hampir benar tapi enggak. Coba aku rapihin dulu ya kata-katanya lewat apa namanya, AI. Bunga Mekar nanti aku sebenarnya mau upload itu di X, tapi takutnya nanti kayak kalau X terlalu ini nggak sih, karena lagi rame apa di X ya, nggak lagi ada apa-apa kan, takutnya di push lagi. Enggak, makanya harus status dengan aja. Tapi aku lagi nyobain pakai thread guys, kayaknya di situ lebih tenang. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya udah saya Tony Rodin kepada tahu aku aktif di thread. Padahal kadang-kadang aku mau update, tapi kalau misalnya ada kejadian yang aku nggak tahu, di pokoknya disangkut pautin, padahal aku lagi nggak tahu aja. Oh, ini bunga mekar, bener sih, bunga mekar di musim semi pun ada masanya ya, masanya musim semi. Oh, kalau ini gini ini sih suka pakai kata-katanya itu. Aku kan kata-katanya agak ini, musim semi ya, tinggal sebentar. Kalau lebih daripada berpamitan, lebih mending tanpa menoleh sih. Nanti kita akan mengetahuinya. Iya, makanya kita nikmati momen sebanyak mungkin bersama kami. Tapi kok di thread aku muncul-munculnya cowok-cowok ganteng semua ya? Aku kaget loh. Kayak kayak orang Korea semua. Orang Korea emang pakainya ini sih, IG sama jarang TikTok kan. Dia nge-scroll dong kalau sama threads kayak aku cuci mata dari kemarin. Kayak siapa nih? Idol siapa? Bukan. Indah banget sih itu. Bunga mekar di musim semi pun ada masanya. Bunga mekar di musim semi pun ada masanya.
tapi aku nggak tahu ini. Gini sih, aku nggak ngerti begini. Nih, aku bikin ya di thread. Ih, aku ngeliat cowok ganteng. Juga oh guys, isinya tuh aku bikin sebenarnya ngaktifin lagi thread itu gara-gara aku ngeliat waktu scroll IG itu iklan di thread itu tuh jadi kayak ngerekomendasiin kayak make up gitu. Aku bikin, tapi kok yang keluar ini FYP namanya ya. Malah cowok-cowok ganteng, gak apa sih aku. Seneng aku mah. Tapi kayak tujuanku membuka akun ini kan untuk bikin, gimana sih cara ngelihatnya gimana kalau misalnya mau ngelihat itu, mau ngelihat si yang FYP apa Belanda sih namanya yang langsung gimana caranya? For you udah nih for you, tapi for you-nya semuanya cowok ganteng. Tuh ada siapa ini? Uzang rata-rata Hunam Hunyo. Kok tapi aku nggak bisa following. Yang aku ini make up, tapi aku nggak keluar yang make up itu ya yang awalnya aku emang bikin ghost post sampai ghost. Gimana caranya? Ketik tren, mana tulisan tren itu di mana? Hey, di mana? Di mana sih? Aduh, yang mana? Ketik tren maksudnya? Ada. Gimana? Kok nggak ada sih? Ini sih. Ini ada Lee Junsin. Ih, cakep ya kayak AI, tapi menurut aku ya pas aku buka gitu, ih, mah AI, tapi orang, ini orang asli. Aku juga kaget, makanya kayak, wah, emang ada orang secakep ini? Wede, lihat, ih, wede, Hunam Hunyo nih. Aku agak malu kan upload foto aku di sini. Oh, ini mah artis nih, artis Korea nih, Onel, cina. Saha ya teh? Oh, Ji Hogun. Saha? Ini nih drama Korea tapi dia main siapa ya? Tapi main di mana ya lupa. Wede, siapa nih? Ih, cakep. Ih, kok bisa ya mukanya gitu ya? Wos, mukanya lucu banget. Cakep gila. Mukanya kecil-kecil. Waduh. Ini bule. Enggak dong, bukan dong. Nanti kalian akan menemukan jawabannya mungkin besok
mungkin lusa, minggu depan, 2 minggu kemudian, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, pertengahan tahun, akhir tahun, tahun depan, pertengahan tahun depan. Mungkin kalian akan menemukannya di situ. Ada yang udah coba nge-komen, tapi bukan itu sebenarnya tentang waktu terulang kembali. Enggak juga, bukan. Oke, tapi nggak apa-apa, kita tampung dulu. Tadi kan mau berapa menit lagi? Enggak juga. Pokoknya sebanyak mungkin kalian jawabannya nanti mungkin kalian akan menemukannya di waktu yang tepat. Udah, kamu udahan 4 menit lagi deh. Bukan. Nanti kalian akan mengetahuinya sesegera mungkin lah ya. Itu PR dari aku. Pokoknya tuh bunga mekar di musim semi itu kan ada masanya ya guys. Terus musim semi itu tuh dia tuh gini deh, aku kasih tahu deh. Musim semi itu kan apa ya, setiap musim itu kan cuma musim semi doang. Musim semi, musim panas, musim dingin, itu tuh kan semua tuh ada masanya juga ya. Tapi kalian tuh tahu kapan mereka singgah, kapan mereka pergi tanpa kalian itu. Nah itu poinnya, tanpa kalian mesti kalian udah tahu kapan dia itu singgah, kapan dia udah pergi, tapi kalian itu nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak berusaha untuk memaknai singgahnya dia dan perginya dia. Nah itu ada, pokoknya itu aku kasih ke kalian bisa mencari. Enggak, bukan. Seluruh nih. Ini sebenarnya tergantung orang sih mikirnya, cuman apa yang ada di kepala aku gitu sih. Pokoknya bunga, kan kalian tuh selalu di lagu-lagu JKT itu banyak ya yang mengibaratkan sesosok atau hal-hal yang indah yang orang yang kalian sayang itu dengan apa ya, kayak bunga mekar, atau enggak misalnya kalian lagi punya diri sendiri yang kayak dari tunas, kuncup hingga bunga mekar gitu kan. Tapi kan
walaupun itu bunga sakura walaupun bunga sakura itu indah gitu, tapi kan dia di musim semi itu dia mekar dengan indah nih, tapi kan mekarnya cuma di musim semi itu, ada masanya. Nah, tapi orang itu nggak sadar tentang hal-hal yang kayak gitu. Mereka cuman bukan mikir, mereka itu cuman taunya dan apa ya, bener sih memikirkannya itu kayak ya udah indah di saat yang tepat. Maksudnya mungkin kalau frasa lain atau metafora yang orang lain bikin itu kayak bunga itu, mekar itu kayak dia akan bersinar ketika dia sudah waktunya gitu, dapat spotlightnya. Nah, poin-poin yang kayak gitu. Udah ada yang benar, tapi mirip, cuman beda kata-katanya. Kalau aku sih jawabannya ya nanti kalian akan menemukanlah jawabannya. Tapi aku berharap sih kalian nggak telat menyadarinya. Bukan juga sih. Oh bukan juga, nggak tahu sih. Bukan juga sih itu. Mirip-mirip mungkin tapi enggak juga. Aku mau udahan guys. See you next time. See you when I see you. Enggak juga, bukan. Ini masih yang komen di thread itu ada berapa orang nih? 2 orang ya? Kok 2 orang kan berarti masih 2 orang. Enggak tepat. Anyways, aku sudah baju birthday. Jangan lupa untuk kalau udah ada semoga kita bisa samaan ya. Karena kan birthday itu setahun sekali. Nanti kalau kalian aneh sih, aku suka aneh kalau misalnya ada orang yang bilang kayak aduh, aku pengen beli yang tahun ini, tahun Eli yang STS ini. Ya gimana, udah gak produksi. Ya sesuaikan dengan kebutuhan aja. Tapi ya itu kalau misalnya agak menyesal ya mohon maaf ya, karena ada PO-nya kan.
aku pokoknya apa sih namanya, kemarin kayak aku excited gitu kan, udah ditanyain kayak mau bajunya kayak gimana, desainnya. Coba tebak sekarang aku desainnya kayak gimana. Coba gimana? Nggak tahu gue. Cari. Enggak sih, nggak ada, enggak. Aku jarang nggak sih yang sama bunga-bungaan baju birthday aku. Oh iya, waktu itu aku baru ingat waktu STS-nya Cynthia, dia kan bingung mau baju apa, mau desainnya apa. Terus dia cerita sama aku, iya kak, aku bingung desainnya mau apa, tapi aku kan nyari yang aman ya, jadinya aku ngelihat yang terinspirasi yang birthday t-shirtnya Ellie yang mermaid kalau nggak salah, yang tarot itu kan. Nah itu yang modelannya gitu kan jarang kan waktu itu, baru aku kan. Katanya iya, soalnya kan yang itu kan yang CL itu yang modelannya tuh yang kayak Mythical gitu kan, kalau nggak salah dia Mythical atau abelnya apa. Jadi aku minta tolong ke kakak desainnya yang agak-agak mirip CL daripada ya maksudnya menghindari hal-hal buruk yang udah ada member lihat itu, ya udah kayak gitu katanya. Terus kayak aku habis jadi trendsetter kak. Terus kayak oh iya soalnya terus aku bilang kayak iya soalnya kan waktu itu aku suka banget memang suka mermaid kan. Terus aku bingung kalau mermaid apa ya digemain. Cuma waktu itu aku ingetnya tuh mermaid tuh selalu jadi legenda kan. Hal-hal yang kayak gitu, mitologi, legenda kayak gitu kan biasanya tuh gambaran itu munculnya tuh di tarot-tarot kan. Jadi aku ngasih contohnya desainnya dari tarot gitu. Jadi kayak aku baru inget. Terus kayak yang dari tahun lalu tuh berarti yang Cynthia kayak gimana ya? Aku baru inget lagi pas ngomongin ini. Iya, ya udah. Aku baru inget gara-gara ini. Bayar loh bun, nanti kita lanjut lagi ya. Ih, bukan cakep-cakep ya, tapi emang orang-orang yang begini ada ya di kehidupan nyata. Maksudnya Jaehyun pun cakep ya, tapi kayak ini cakepnya kok pas gue lihat tuh ini AI kah? Ih cakep nih. London. Wih. Aku kurang tertarik sama yang menunjukkan otot. Aku tertarik sama Jaehyun doang. Itu masalahnya. Ya kan banyak tuh yang cakep-cakep, tapi kayak ujung-ujungnya gue bandinginnya sama Jaehyun. Gimana sih? Gimana ya? Kayaknya gue udah emplok banget sama Jaehyun. Di thread itu lebih adem nggak? Lebih adem kah? Okay. Biasanya setahun dalam setahun itu meet and greet ada berapa kali sih guys?
Mungkin apakah kalau di thread itu dia apa namanya si kalau dia tinggi engagementnya, threadnya statusnya nggak dibayar kan? Kalau di extend kalau nggak salah itu dibayar kan, ada yang dibayar gitu. Iya kan? Nyanyi kok kamu muncul nyanyi? Ini cakep nih. Siapa ini namanya? Oh, 2-3 ya. Iyalah. Tapi in this economy, semoga in this situation segera membaik. Kita aja udah disuruh, yang kerja-kerja tuh udah disuruh WFH kan. Tapi gue sekarang onsite terus kampusnya 70%. Cuman 2 minggu doang online-nya. Terus mana baru mulai kemarin tanggal 31, tapi tanggal 25 udah ujian. Pak maksudnya 25 Mei. Mana disuruh kalau misalnya kita dapet nih ada metode penilaian apa gitu, pokoknya aku belajar, aku lupa metode. Metode penelitian bahasa dan budaya. Lah emang iya ya, lupa deh. Oh tadi entrepreneur, entrepreneur. Bukan nih loh. Iya, metode penelitian lu. Metode penelitian bahasa dan budaya itu bikinnya tuh skripsi satu kualitatif, satu kuantitatif. Tapi kelompok, cuman begitu. Jadi kualitatif dikerjainnya pas sebelum UTS, kuantitatif setelah UTS. Tapi itu cuman dari tanggal berarti berapa itu, akhir Mei awal Juni, pokoknya ke bulan Juli. Ya ilah, menurut gue nyari apa gue, Tapi udah harus presentasiin judul sama presentasiin hasilnya tuh di minggu keempat. Minggu keempat 3 minggu lagi nih gue. Iya, banyak yang pengen aku live lagi 10 jam lebih. Tapi aku gimana ya? Bisa aja sih, tapi kalau udah santai aja nggak santai kan. Sebenarnya gue nya santai, tapi PL-nya nggak santai. Tapi ini kelompok sih. Terus aku tuh tipikal kalau lagi ada ide ya udah aku jadi ngasihin ke teman-teman. Gimana kalau aku ngambilnya yang budaya kan. Aku kemarin tuh udah nyari-nyari. Cuman ada beberapa opsi gitu. Tapi aku bingung, guys. Kayak ada kan kita banyak kepala gitu kan. Jadi ada yang salah satu anggotanya tuh, maksud aku dia emang ini apa namanya, kayaknya apa yang dijelasin sama yang dia tangkap tuh beda gitu kan. Terus kadang aku kalau lagi malas ngejelasinnya ya udah bikin dulu aja yang banyak, guys. Nanti ini tinggal kasih ke dosennya yang benar yang mana, tinggal yang menurut dia sesuai, berarti ya udah gitu. Yang
nggak apa-apa karena emang setiap orang ada beda-beda juga kan yang sesuatu. Hap, lalu ditangkap. Bye semuanya, aku udahan dulu ya. Wow, Kak Hizki, wow, kemana aja? Mas Ane, hai baru nongol, Bonto Dodo, Ciros, Nyanyan, Piru, Kak Singgi, Ajik, Michelle, Raya, Vano, Fit, Rif, Najib. Oh pusing juga nih gue gini-gini mata. Oke, banyak juga ya. Rifki, I'm fine. Irul, Wahid, Hanuna. Silvan, see you next time. Teman aku di mana sih? Ada ini. Bagus juga sih. Now that it's over, you blame me now on me. I know I should be better, but baby, right now I'm being upset. Aku tuh tadi udah tidur dulu guys, jadi ini nggak tahu tidur jam berapa nanti. Hilang. Bye. 2 menit. Guys, apa sih namanya? Nyanyi makasih, ini awet banget menahan ini, teman-teman aku nanyain. Jadi aku mau naruh es di sini, guys. Terus aku mau tanya deh ke kalian, mending aku jadi gini. Aku berencana untuk kemana-mana itu pakai tas gembol kan. Kan aku lupa lagi nyuci tas gembol aku. Orang juga kayak gitu lagi. Iya, tas ganti aku ada di Bandung, warna merah. Jadi menurut kalian, aku mau menanyakan sesuatu. Menurut kalian, aku berencana membawa terus air putih ya. Mending air putih yang gede itu, yang bisa di apa sih? Ada dotnya, yang bisanya segede gini, tapi yang ada dotnya itu loh, yang kayak gini. Apa ya itu namanya? Merek tapi deh itu. Mending itu buat air putih atau mending kita beli apa sih namanya, yang tau gak sih yang kayak gini, pokoknya yang bentuknya cup, jadi yang gak gampang tumpah. Aku kan punya nih yang satu yang kayak tumbler gitu, tapi bentuknya tuh kayak kayak buat isi sedotan gitu, tapi dia nggak pakem gitu. Ini kan lumayan pakem nih, yang cup kecil. Jadi mending aku bawa botol air minum yang gede, atau mending aku bawa yang cup kecil gitu. Jadi aku selalu bawa cup kecil itu untuk mengisi kayak kopi-kopian, minuman manis gitu. Jadi aku bawa sendiri gitu loh, atau enggak aku bisa beli, atau mending aku bawa air putih yang segede galon ini. Soalnya kan kalau misalnya dipikir-pikir, kalau air putih lebih murah kan dibanding air yang kayak minuman yang rasa, atau nggak americano yang kayak gitu-gitu kan. Jadi aku berencana kalau misalnya americano, minuman atau matcha aku bikin sendiri, tapi aku pengen yang cupnya tuh awet untuk menahan dingin atau panas sebaliknya, tapi tapi pakem gitu, nggak gampang capek, nggak gampang.
Ya itu ngerti kan? Iya, nggak gampang bocor. Aduh, aku mau mengeluarkan kayak bahasa Korea, Inggrisnya apa ya? Indonesia juga tapi apa ya? Yang nggak gampang tumpah dan bocor. Menurut kalian apa? Ada nggak yang kayak sebenarnya kalian pernah sering juga kan lihat yang warna biru kan? Nah itu. Tapi itu tuh tutupnya tuh yang kayak nggak pakem gitu loh. Jadi aku pengen yang nyari yang gampang dicuci tapi dia tuh apa sih namanya? Strawnya itu yang bagus dan gak gampang tumpah. Nah yang merek ini tuh suka tumpah, yang ada yang aku punya tapi itu kayaknya yang versi lama kayaknya ya, jadi kurang. Jadi aku mau beli yang, mending kata kalian mending beli yang segini atau aku bawa-bawa yang segini atau aku bawa-bawa yang gede. Menurut kalian efisiennya yang mana? Atau aku beli tempat minum yang gede juga, atau enggak tahu deh yang kayak gimana, atau mending aku beli tempat minum yang gede terus aku juga bawa yang kecil, yang cup yang kayak gini, yang kecil yang gitu. Atau mending ya udah beli cup yang kecil, bawa cup dan beli cup yang kecil, isi minuman sendiri, beli si apa sih namanya, si air putihnya pakai kemasan aja. Mending yang mana? Karena aku tuh sebenarnya gak bawa game, aku tuh sebenarnya jarang-jarang kan bawa gembolan. Bawa sih, cuman biasanya make up. Karena kan aku bikinnya gini, kalau misalnya yang tumbler ini kan isinya tuh aku mau diisiin kayak minuman kayak matcha atau entah kopi-kopian nih kayak gitu loh, tapi pengen biar awet esnya tuh. Cuman aku mikir kalau misalnya si kopi-kopian itu kan lebih mahal ya, jadi kayak ya udahlah aku belinya kopi-kopian kayak gitu. Si apa sih tempat minumnya itu yang air putihnya itu aku bakal sendiri, atau kebalikannya aku beli bakal air putih gedenya, si minumannya aku beli. Cuman jatuhnya yang cup ini yang lebih mahal, jadi yang si cup ininya itu aku bikin sendiri gitu, tapi ininya aku beli bawa sendiri dari rumah juga gitu ini. Tapi nggak mungkin sih aku kalau nggak niat. Udahlah gimana nanti, udah capek. Aku juga lost in translation powder. Tadinya tuh justru aku tuh malah ya tadinya aku beli air yang segede gini atau tuh kan banyak pilihan, jadi aku kayaknya mau pakai yang ini yang buat dingin tapi yang ada dotnya, tapi aku isiin ocha. Jadi kan aku nggak bisa americano, aku nggak terlalu kuat kan, aku mending isi ocha ya. Terus air putihnya beli atau tetap bawa, udah deh tah pilihin hot yang mana. Cuman tadi temen aku nanya, tumben bawa ini, terus aku bilang iya aku lagi bawa karena aku harus meminum matcha latte yang sebentar lagi akan apa itu namanya, tadi aku ingat.
kadaluarsa. Ya, expired. Gitu, terus kayak itu men Kak Eli bawah tempat minum gitu kan. Coba tebak kenapa? Pasti karena males beli ya buku kantin jadinya. Enggak, aku cerita deh. Terus tadi ada cerita lucu guys. Jadi kan aku tuh ngisi, nggak jadi kan dadahnya. Jadi aku tuh ngisi kan air panas ya. Jadi isi 3 teaspoon. Terus aku apa sih namanya tuh isi air anget kan buat ngocoknya. Nanti tinggal sisanya aku tambahin ini kan siapa namanya? Si susu sama es beli di kampus gitu. Ternyata pas aku, jadi kan ada yang sebelah sininya tuh untuk merah panas dan di atasnya tuh untuk ngeluarin airnya. Aku pencet lah kedua itu. Pas aku ini matiin gak bisa kepencet lagi, nggak balik lagi dia, nggak balik lagi. Aku panik kayak aku udah mau gini ke kamera kosan kan, jadi itu yang punya kosan kan emang disediain. Terus aku bingung, terus kayak akhirnya aku cabut tuh si dispensernya tuh, colokan dispenser, tapi si apa sih namanya tetap ngalir. Aku jadi kayak udah nggak bisa balik lagi. Aku gitu kayak aku giniin. Terus tiba-tiba aku giniin kencang, terus balik lagi aja, terus tapi yang ini nggak bisa balik lagi, terus aku giniin terus kayak tapi udah kemana-mana airnya, udah mengalir deras seperti air terjun. Akunya kayak terus kayak aku akhirnya pas ke bawah terus kayak jadinya isinya si air panasnya isinya segini guys isinya, padahal harusnya cuman segini aja, tapi ya jadinya segini setengah. Ini bukan setengahnya, udah mau 3/4. Jadi kayak udahlah aku minum gitu aja deh. Tapi panas lagi, awet lagi. Ini bagus ya, ini bagus dan ini bagus. Terus kayak udahlah gitu deh. Kalau yang ini tuh aku buat di kosan. Terus akhirnya udahlah, terus aku bilang ke ibu, aku terus ada elakan aku simpen di situ aja, walaupun nggak menampung kan. Aku bilang aja, Bu, maaf tadi aku nyalain dispenser, aku pencet tapi nggak balik lagi. Terus kata si ibunya, oh iya ya, emang itu kalau kencengan nggak bisa balik lagi, makanya kemarin sempet dimatiin, maksudnya dimatiin kayaknya gara-gara gitu. Terus kayak, oh kamu tenaganya kegedean. Terus kayak, iya sih bener, emang tenaga aku tuh terlalu gede guys, tenaga dalam aku terlalu gede. Biasalah cucu abah aku ya, kayak gitu sih. Udah, tadinya kan aku lebih bikin vlog ya nggak jadi karena air terjun bercucuran, jadi ya seperti itu. Terima kasih ya Rebut. Baik, annyeong. Jadi pakai terus ini. Tapi nggak apa-apa, aku merasa bagus pakai kacamata gini. Aku beli ya. Annyeong, makasih ya.